Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya bagi Allah kita. Haleluya, come on. Hasilnya nanti yang punya kasih kamu kayak gini juga ya? Mari gereja Tuhan kita. Kasihnya dicurahkan, sambutlah Dia Juru Selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun Bait Kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sukacita, bangun Bait Kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Katakan, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Katakan, wuuu. Siapa yang memuji-muji Allah lebih dahsyat lagi, amin. Karena Allah kita dahsyat, men, amin. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita, segala bagi Tuhan kita. Come on. Mari tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Come on.
cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Bersama-sama katamu katakan, kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu ditatakan, mujizat dinyatakan. Yerusalem, haleluya. Sama-sama nyanyikan pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Angkat tanganmu nyanyikan, kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu ditatakan, mujizat dinyatakan. Yerusalem. Mari kita bersama-sama kita dong. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu ditatakan, mujizat dinyatakan. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat kepada kita. Selamat haleluya. Mari yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita datang mengasihi Tuhan. Thank you Jesus. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkamu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Mari jemaat Tuhan bersama-sama nyanyikan. Di hadiratmu ku sujud menyembah, ku cari wajahmu dan bukan berkamu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Segala hidupku
Segenap hidupku ku
you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. We thank you, Lord. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkaulah pembuka jalan dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini kami rindu mengingat dan merenungkan kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, dan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu di pagi hari ini bersama-sama kami berkata, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersendiri, tak terukur hanya setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua tak tergoyahkan. Kau tetap ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Engkau membuka pintu anugerah-Mu. Engkau bubuhkan ya Tuhan embun berkat-Mu, hujan lawatan-Mu bagi setiap umat-Mu yang merindukan Engkau, yang terus datang untuk mencari wajah-Mu, bersandar kepadamu, sebab kami tahu Engkaulah Allah, Tuhan El Shaddai, yang maha dahsyat, yang maha kuasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami, yang terus menolong kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Rencana-Mu itu indah, dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat-Mu. We love you, Lord. We worship you, Lord. Jesus. Jamah setiap hati, pulihkan setiap kehidupan. Kami bersyukur kepada hari ini. Kami rindu mendengar apa yang menjadi pesan firman. Urapi ya Tuhan, dan berikan pengertian kepada kami, agar kehidupan kami terus dituntun oleh kebenaran terang firman. Kami sambut di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita yang diberkati, yang siap bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Memasuki tahun paradigma yang baru ini, di mana sebentar lagi kita juga akan menyambut Hari Raya Imlek. Maka saya percaya Tuhan rindu agar kita memiliki dan mengalami tahun paradigma yang baru. Dan secara khusus di pagi hari ini Pastor Luke akan membagikan tema Walking in Miracles, berjalan di dalam mujizat. Ayat emas di Yesaya 43 di ayat 18 sampai 21 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kita baca dua ayat yang terakhir, 2, 3. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat apa yang menjadi tuntunan di tahun yang baru ini, maka Tuhan ingin agar kita memiliki sudut pandang yang baru. Ada amin? Agar kita memiliki cara melihat bukan seperti dunia melihat. Agar kita memiliki cara yang baru, yang mungkin selama ini belum pernah ada. Kita harus membuka hati kita untuk melihat bagaimana cara Tuhan itu bekerja. Karena Tuhan selalu memiliki cara yang baru. Ada amin? Yang belum pernah kita bayangkan, yang belum pernah kita pikirkan. Tiba-tiba Tuhan bisa switch menjadi baru.
Yang penting adalah agar kita memiliki pikiran yang baru. Kita ganti semua yang lama, software yang lama. Kita mulai upload dan download yang baru. Kalau kehidupan kita selama ini agak kacau balau, maka kita rearrange. Saudara, dulu ada permainan Rubik yang terkenal ya. Saya sangat kagum kalau saya melihat bagaimana orang bisa menyusun Rubik ini yang berantakan, warnanya kacau balau. Tiba-tiba dalam hitungan menit, bahkan ada yang sampai detik, saudara, itu bisa berubah jadi rapi. Warnanya jadi selaras, jadi sama, jadi bagus. Demikianlah dalam hidup kita. Kehidupan yang sudah kacau balau, kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup menyusun kembali, itu menjadi bagus dan indah pada waktunya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus selalu melihat ke depan. Kita minta hikmat dari Tuhan. Apa yang paling update dan updated. Kita perlu up to date juga. Dulu waktu saya di Amerika, saya banyak mengenal teman-teman dari mancanegara. Pastor Luke punya seorang sahabat dari Amerika, saya tanya dia, apa jurusannya? What is your major? Dia berkata, history. Jadi apa yang dipelajari? Oh, dulu saya belajar itu semua yang lama tentang sejarah. Kalau di Indonesia, saudara, paling jadi guru sejarah atau jaga museum, benar? Kalau lamar kerja, siapa yang mau menerima guru sejarah di perusahaan? Lalu yang lebih mengejutkan lagi, ternyata di university di Amerika itu ada jurusan paleontologi. Waktu saya bertanya apa itu jurusan paleontologi, itu ilmu tentang dinosaurus. Wow, bayangkan saudara kalau yang belajar ini pulang ke Indonesia, kira-kira lamar kerja di perusahaan bapak ibu, mau diterima nggak? Cari di mana dinosaurus sekarang? Paling di Jurassic Park kalau di Hollywood, ya kan? Nah, ternyata banyak hal yang kita perlu minta hikmat. Itulah sebabnya Tuhan katakan, jangan lagi kamu ingat zaman purbakala. Zaman purbakala itu artinya sesuatu yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak up to date, yang tidak bisa lagi diterima hari-hari ini. Kita lihat dunia itu berubah begitu cepat, saudara. Dan kita harus minta hikmat dari Tuhan. 30 tahun yang lalu belum ada yang namanya ponsel, handphone, tablet, iPad, iPhone. Kita masih memakai kaset untuk mendengar lagu. Kita masih memiliki televisi dan komputer yang begitu tebal seperti kotak. Sekarang semuanya menjadi slim, semuanya menjadi smartphone. Begitu banyak perubahan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita harus mengandalkan Tuhan dan mengenal Tuhan Allah kita adalah pembuka jalan. Our God is the way maker. Ada amin? Apa artinya? Our God is the way maker. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup membuat jalan. Bukan hanya membuka saja, tetapi membuat. Seperti ibu-ibu sekarang banyak yang saya lihat kreatif, sudah mau hari raya Imlek membuat kue, ya, kue lapis legit, ya, bika ambon, kue-kue kering. Itu dari resep, ingredients, dari tepung, gula, telur, semuanya bisa diaduk, dibuat jadi wow, bagus sekali. Kue prune, wah, dari tidak ada menjadi ada. Apalagi Tuhan kita, saudara, dari yang tidak ada, Dia sanggup membuat keajaiban seperti bangsa Israel waktu menyeberangi Laut Merah. Ketika mereka sudah terjepit di belakang tentara Firaun, di depan itu Laut Merah, tidak ada lagi jalan, no way out. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ulurkan tanganmu, angkatlah tongkat. Ini mission impossible, saudara. Misi yang mustahil. Mengapa?
Mana mungkin secara pikiran angkat tongkat laut bisa terbelah. Dari mana itu? Tiba-tiba Laut Merah itu menjadi terbelah. Nah, ketika Musa lakukan, apakah semua bangsa Israel itu merespon dengan baik waktu dikejar tentara Firaun? No. Mereka itu marah. Keluaran 14 ayat 11 katakan waktu tentara Mesir mengejar mereka, mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Katakan pada yang di sebelah Bapak Ibu, Tuhan yang berperang. Amin. Gampang gak kalau Tuhan yang berperang? Memang secara pikiran kita bisa berkata Tuhan yang berperang, tapi kalau lagi dijepit posisi sulit seperti Musa berhadapan dengan Laut Merah, seringkali yang kita lihat apa saudara? Masalah, betul? Masalah, problem. Sulit bagi kita untuk melihat ke depan tanah perjanjian yang penuh susu dan madu. Yang kita lihat ini apa? Tentara Firaun, tentara Mesir, padang gurun, Laut Merah. Itu yang kita lihat. Apa yang menjadi pesan Tuhan untuk kita di pagi hari ini? Israel keluar dari Mesir, tetapi Mesir masih belum keluar dari kehidupan orang Israel. Dari pikiran, dari hati, dari keinginan. Mengapa? Karena sedikit-sedikit ketika ada masalah, ayo kita balik ke Mesir. Mesir itu melambangkan dunia, cara yang lama. Udahlah, Mesir lebih enak. Di sana ada daging, ada mentimun, ada bawang pre, di depan kuali yang besar. Kita kerja diperbudak tidak apa, yang penting kita ini, ya sudahlah, hidup itu kita lewati saja. Saudara dengar, penghalang utama banyak orang mengalami mujizat adalah masih memiliki cara hidup Mesir. Mereka tidak bisa melihat ke depan, mereka hanya melihat ke belakang. Padahal Tuhan mau membawa mereka from Mount Sinai to Mount Zion. Dari gunung Sinai yang ada di Mesir, yang penuh dengan ketakutan, ancaman, bahaya, itu menuju ke gunung Sion yang penuh sukacita dan kemenangan di Israel, di Yerusalem. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara terkasih, tapi di tengah perjalanan kita, jalan itu tidak seperti jalan highway yang mulus, jalan tol bebas hambatan. Jalan itu bukan jalan yang wow semuanya lancar. Tapi kita harus percaya Tuhan sanggup membuka jalan yang terbuka. Di mana saudara? Di padang gurun. Artinya kita harus melewati proses padang gurun yang namanya UPG, Universitas Padang Gurun, Wilderness University. Saya yakin tidak ada yang mau daftar ini, betul? Kalau sekarang lagi buka pendaftaran murid baru, mahasiswa baru, semua mau daftar di universitas terkenal ya. Universitas negeri, USU ya, Unpar, UI ya, Harvard, Stanford, Cambridge. Ada nggak yang mau daftar? Pak, saya mau daftar di Wilderness University. Saya mau diproses. Tidak ada. Kalau bisa kita menghindar, menyingkir dari padang gurun. Tapi sekali lagi, apakah kita rindu melihat mujizat? Saudara rindu melihat mujizat? Seringkali mujizat itu terjadi di padang gurun. Karena Tuhan berkata, aku membuka jalan di padang gurun. Aku memancarkan air di padang gurun, di padang belantara.
Oleh sebab itu hari ini, kalau kita rindu ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita, kita harus siap untuk percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku, dengan kasih dan kuasanya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Maukah kita Tuhan itu membuka dan membuat jalan yang baru? Amin. Mari pola pikir kita berubah dulu. Dari desktop yang lama, dari komputer yang lama, dari sistem yang lama. Dulu kita pakai DOS, saudara, disk operating system. Waktu komputer masih hitam putih, masih keluar warna kuning fontnya, di layar biru, ya. Kita ganti semua, karena sekarang semua sudah berubah. Sistemnya sudah berubah, Android, sudah iOS. Jangan lagi kita pakai cara yang lama. Karena Tuhan ingin kita fokus kepada yang baru. Kingdom paradigma yang baru. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan terlalu sibuk pada hal-hal yang virtual, tapi fokus pada yang spiritual. Amin. Coba kita cek, sehari kita buka handphone lebih sering atau buka Alkitab? Kita buka TV lebih sering atau kita buka YouTube firman Tuhan? Pujian, penyembahan. Hanya kita yang bisa jawab. Tapi di dunia yang serba metaverse sekarang, ingat, Tuhan katakan kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada Mesir, kepada dunia. Ada satu video tentang bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita bayangkan kita dalam kondisi seperti mereka. Apa yang menjadi respon kita? Mari kita lihat. The Lord of hosts will do battle for us. Behold his mighty hand. Opens the sea with the blast of his nostrils. Lead them through the midst of the waters. His will be done. He opens the waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a God. Better to die in battle with a God than live in shame. Praise God and down into it!
beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Wow, luar biasa saudara ya. Melalui kisah ini kita bisa membayangkan kalau kita ada di sana. Saudara bayangkan waktu kita sedang berjalan melewati tanah kering, kiri kanan itu air seperti tembok. Menurut sejarah perjalanan di Laut Merah itu nyebrang itu kira-kira 4 jam kalau jalan kaki. 4 jam itu seperti medan perapat kalau naik mobil, itu pun sudah terasa lama. Apalagi ini berjalan sambil kita bayangkan apa yang terjadi. Pasti banyak yang berpikir, ini airnya tahan gak ini? Temboknya ini. Kalau tiba-tiba runtuh gimana? Air itu menyembur. Mereka merasakan percikan-percikan air, angin dan gelombang laut. Ada rasa was-was, khawatir, cemas. Bisa nggak ini tahan ini airnya? Sama seperti kita pasti membayangkan waktu kita mengalami masalah, kita sudah doa. Bisa nggak ini? Tahan nggak ini? Saya bayar tagihan, tahan nggak? Selama ini hidup saya pas-pasan. Pas ada bayar saudara kan? Pas ada tagihan, lihat saldo, bayar. Bisa tahan nggak ini? Banyak orang mungkin berpikir seperti itu. Dan ada lagi golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak berani melangkah. Waktu Musa sudah ulurkan, pasti ada yang berpikir, udahlah kalian aja yang cobalah, kita lihat aja dulu, bisa nggak mereka itu? Kita lihat aja, kita tonton aja. Ada juga yang seperti ini. Tapi bayangkan ketika semua sudah sampai di seberang, ketika Laut Merah sudah tertutup, baru berkata, Musa, saya juga mau coba ini seberang. Terlambat saudara. Airnya sudah close, mereka sudah di tanah perjanjian. Apa artinya? Dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menuntun, mari kita melangkah dengan iman, dengan percaya, maka pintu akan terbuka dan jalan akan terbuka dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara terkasih, apa pesan untuk kita? Yang kedua, kita harus mengenal Tuhan kita sebagai pembuat mujizat. Our God is the miracle worker. Amin. Bukan kita yang buat, tapi Tuhan. Jangan kita mengandalkan hidup kita. Seperti Petrus di Lukas 5 ayat 5. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ini setelah Petrus taat, dia mulai menebarkan jala. Apa artinya? Kalau kita memakai skill kita, sudah kita cari prospek, belum ada yang berminat, customer belum ada yang bertambah, order tidak bertambah. Tapi ketika Tuhan bilang, nak, ayo nak, lebih banyak waktu denganku, doa, baca firman. Loh, apa doa-doa order bisa datang? Bisa saudara, amin. Pastor Luke sudah dengar, banyak yang bersaksi. Waktu kita ibadah, seperti pagi hari ini, keluarga besar My Family ibadah. Tiba-tiba, yang kita tidak bisa kerjakan, Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan bekerja di belakang layar. Ketika kita mencari Tuhan, maka Tuhan yang melakukan keajaiban dan mujizat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tiba-tiba ada banyak ikan-ikan dalam perahu kita seperti Petrus. Kita tidak mengerti. Tapi Tuhan yang melakukan mujizat itu. Apa yang harus menjadi respon kita? Kita harus memiliki iman, faith. Katakan amin. Kita harus punya faith. Mari kita cek saldo iman kita. Banyak orang kalau cek, pasti cek saldo tabungan, benar? Tabungan saya berapa ini? Udah mau lapor SPT ini, saya perlu tulis ini. Tapi Tuhan minta kita cek dulu saldo iman kita hari ini. Apakah iman kita makin kuat, bertambah, bertumbuh, atau makin tipis saldonya? Kita cek ATM rohani kita. Apakah kita masih punya kerohanian? Sehingga kita ini seperti Yosua dan Kaleb tetap setia kepada Musa.
Bukan seperti orang Israel yang kalau ada apa-apa komplain, bersungut-sungut, marah. Tadi kita lihat di film kisah Musa ini, ada yang angsa pun ikut, bebek pun ikut, ya kan, ayam pun ikut. Itu melambang apa? Dalam hidup kita. Waktu kita mau menyeberang Laut Merah, apakah masih banyak beban-beban dalam hidup kita yang kita bawa bersama? Sertifikat saya yang di Mesir itu gimana? Udah ambil belum itu? Gimana itu harta kita itu yang ada di Mesir? Atau kita lihat ke depan. Karena Tuhan sanggup melakukan keajaiban kalau kita tidak menyerah. Ada amin? Di tahun 1989 ada seorang anak muda dari Amerika. Dia keturunan Chinese. Jadi disebut ABC, American Born Chinese. Namanya Michael Cheng. Saudara mungkin pernah dengar Michael Cheng ini. Michael Cheng ini adalah seorang anak muda yang membuat history. Karena di tahun 1989 juara French Open, Grand Slam tenis yang termuda, usia 17 tahun, dia jadi juara Grand Slam. Yang ajaib adalah yang tidak masuk akal, Michael Cheng ini tingginya hanya 175 cm, memang untuk orang Medan sudah lumayan cukup tinggi. Tapi kalau untuk pemain tenis dunia itu sangat pendek, karena rata-rata tinggi mereka 2 meter atau lebih. Orang Amerika, orang Eropa untuk main tenis jangkauannya, speednya cepat. Kalau untuk yang pendek seperti ini sulit juara, sulit untuk bisa menang. Tapi ternyata against all odds, di luar segala logika, Michael Cheng itu juara. Dan kemudian dia menulis buku, karena Michael Cheng adalah seorang Kristen yang sangat taat. Dia memakai kehidupannya pelayanan untuk memberi dan untuk memotivasi. Dia menulis buku judulnya Holding Serve, Persevering on and off the court. Bagaimana dalam hidup kita seperti perlombaan serve. Waktu kita servis, kita buka bola yang pertama. Maukah kita tetap bertahan di dalam dan di luar lapangan walaupun kadang-kadang kalah? Jangan kita tergeletak, knock down but not knock out. Kita harus tetap percaya. Hari ini Bapak Ibu, mungkin engkau sedang mengalami banyak sekali tantangan. Tapi ingat, tantangan apapun dalam hidup ini, jangan menyerah. Karena ada mujizat di dalam kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan, Yesus, Yesus, ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yang berikutnya, yang kedua adalah kita harus punya trust. Kata bersama, trust. Trust itu artinya kita ini dapat dipercaya. Kita punya trust, punya siniyong, ya, punya kredibilitas, integritas. Mengapa Raja Kores itu diurapi luar biasa untuk menundukkan bangsa-bangsa? Yesaya 45 katakan, untuk melucuti raja-raja, membuka pintu-pintu di depan. Pintu gerbang itu terbuka. Lalu gunung-gunung diratakan, pintu-pintu tembaga dipecahkan, palang-palang besi dipatahkan. Lalu ayat 3, harta benda yang terpendam, harta kekayaan tersembunyi dipercayakan kepada Kores. Why? Ternyata waktu kita belajar tentang Cyrus the Great, Kores ini, dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Walaupun dia itu orang asing, raja dari luar, tapi dia menyadari semua kerajaan itu diserahkan kepadanya. Diulang lagi saudara, di kitab Esra, Kores katakan semua ini sudah dipercayakan. Oleh sebab itu Tuhan telah memberi tugas bagiku, membangun rumah baginya. Siapa yang rindu? Ternyata Kores tahu rahasianya adalah cinta Tuhan dan cinta rumah Tuhan.
Ada amin? Seperti Bapak Ibu yang cinta rumah Tuhan datang ibadah. Sementara banyak pilihan yang ada di luar. Kita tetap setia beribadah. Karena waktu kita belajar tentang raja-raja di Alkitab. Seperti Raja Hizkia. Ternyata Raja Hizkia ini, kalau saudara baca kisah hidupnya, dia sudah bangkrut. Karena ayahnya Ahaz bangkrut. Kerajaan Israel bangkrut total. Tidak ada makanan, kelaparan. Semua emas itu diserahkan kepada Raja Asyur. Tapi ketika Hizkia memerintah, tiba-tiba turning point, kelimpahan itu datang. Berulang kali Alkitab mencatat, bertimbun-timbun kekayaan yang datang, kelimpahan itu. What is the secret? Ternyata Hizkia menyadari kesempatan dan kemurahan hati selalu berjalan bersama. Amin. Ada kesempatan. Karena dia melihat rumah Tuhan belum berdiri, hancur. Dia mulai memperbaiki rumah Tuhan. Dia mulai bermurah hati. Seperti anak dengan 5 roti dan 2 ikan. Ketika ada kesempatan, Bapak Ibu percaya nggak? Di sana pasti banyak orang yang bawa makanan juga. Pasti dari 5.000 orang ada yang bawa. Ada yang bawa sop sapi, sop kambing, ya. Martabak. Tapi anak kecil ini yang bawa pada Tuhan 5 roti 2 ikan ini. Yang tercatat dalam sejarah sampai kekekalan. Seorang anak yang memakai kesempatan dan dia bermurah hati dan dia menerima kemurahan. Dia pulang dengan 12 bakul penuh. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pertanyaannya ketika roti itu dibagi, apakah rotinya jadi besar? Dari roti unyil tiba-tiba jadi roti tawar, ya. Ikan yang kecil dari ikan teri, ikan dencis tiba-tiba berubah jadi ikan gerapu. No. Ikannya tetap sama ukurannya, tapi nggak habis-habis. Mengapa? Karena waktu dibagi, terus ada. Dibagi, terus mengalir. Dibagi dan terus mengalir. Ini cara Tuhan. Cara Tuhan adalah jangan stop dengan hidup kita. Tapi ketika kita salurkan, Tuhan percayakan lebih. Ada amin? Ada seorang anak muda yang bernama William Corgate. William Corgate ini saudara, dia ini seorang anak muda yang pengangguran, yang miskin. Tapi dia punya cita-cita ingin membangun pabrik sabun. Suatu hari ketika dia coba bangun itu gagal total. Gagal saudara. Dia kecewa. Tapi tiba-tiba ketika dia berdoa dia ingat pesan dari mamanya. Mamanya berkata, Corgate, my son, ingat. Kalau kerja, utamakan Tuhan dulu. Berikan perpuluhan. Kalau usaha, kalau apa, ingat. Give your tithe. Kembalikan persepuluhan. Dia baru ingat. Waktu di kapal dia ketemu kaptennya pesan sama. Corgate, suatu hari nanti kamu akan berhasil. Tapi ingat, keberhasilan itu harus kamu setia persepuluhan. Lalu dia baca Alkitab, dia ingat Yakub. Yakub itu bernasar waktu dia punya hanya bantal batu dan tongkat, lari dari rumah ayahnya. Yakub berjanji, Tuhan, kalau Tuhan berkati aku, maka apapun yang datang, yang aku terima, 1/10 aku berikan. Saudara, sejak saat itu turning point terjadi dalam hidup Yakub dan William Corgate. Tiba-tiba dia bangun lagi pabrik. Kali ini berhasil. Dan seluruh produknya dari Corgate, Palmolive, saudara lihat ini semua produk yang ada dari pasta gigi sampai pembersih ini semua di seluruh dunia sampai hari ini diberkati. Corgate makin setia lagi memberi. 10% dia naikkan jadi 20%, naikkan 30%. Lalu dia membangun William Corgate University. Dia mulai terjun dalam pelayanan dan menabur dan Tuhan berkati lebih lagi dengan gedung-gedung untuk gospel, untuk penginjilan, dan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Artinya ini, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Tapi Tuhan sedang mencari siapa yang dapat dipercaya. Ketika kita dapat dipercaya, kita akan dipercayakan lebih oleh Tuhan. Saya akan close dengan kesaksian ini. Saudara, beberapa bulan yang lalu, Pastor Luke ditelepon dari kantor Podomoro. Singkat saja telepon dari pusat kantornya. Pak Luke, ini sudah mau dilunasi semua. Kapan mau serah terima?
Saya panggil panitia pembangunan, saya tanya sudah berapa terkumpul dari belasan miliar. Jawabannya hanya sebagian. Jadi masih banyak yang perlu. Saya berdoa sama Bu Ros. Kita berdoa sekeluarga. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Serahkan semua kekhawatiran, pikiran-pikiran. Bagaimana nanti? Bagaimana? Saya serahkan. Bulan Desember pelayanan Natal di satu gereja kecil di luar kota. Saya dengar dari pendetanya katakan, Pak Lu, kami lagi mau bangun rumah Tuhan. Tempatnya udah gak muat. Kita mau beli tanah, mau ekspansi supaya bisa lebih lagi. Kita mau bangun. Saya doa dan kemudian saya katakan pada keuangan gereja, ayo kita tabur. Kita tabur. Pasti banyak yang berpikir waktu itu, Pak, kita aja kurangnya banyak. Bukan sedikit, banyak, bermiliar-miliar. Masa kita perlu tabur lagi? Saya katakan justru kita perlu lebih banyak menabur dalam keadaan seperti ini. Dan waktu kita menabur, saudara, beberapa minggu yang lalu, saya menerima surat. Saya mendapat telepon. Teleponnya singkatnya dari kantor Podomoro Pusat. Mereka berkata, Pak Lu, Bapak kami berikan cicilan diperpanjang 12 bulan, 3 miliar lebih, tanpa bunga. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dulu kita dengar, ada yang minta mau perpanjangan, mau cicilan, mau apa saja, reschedule, tidak ada yang dijawab, tidak bisa. Semuanya jawabannya no, tidak bisa. Tapi kali ini ada kemurahan Tuhan. Saya percaya semua adalah anugerah Tuhan. Karena tahun ini kita akan mulai launching, saudara, Arise and Build ini. Dengan perpanjangan cicilan ini, maka kita sudah bisa mulai fokus untuk hall ibadah My Family Church di Podomoro ini. Karena desainnya sudah siap semua. Desain dari hall Podomoro. Dan hall ibadahnya ini kita sudah mulai beri kesempatan bagi yang rindu menabur. Sabtu lalu saya mulai umumkan untuk yang mau menabur kursi. Dan sistem kita untuk kursi itu, kalau yang sudah menabur kita warnanya beda, jadi hijau seperti ini. Yang putih masih kurang. Ternyata saya dengar dari panitia, Pak, kursi itu semua sudah cukup dan sudah disediakan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hari ini Pastor Lu mau menginformasikan, kita akan mulai membuka bagi yang mau menabur untuk alat musik, ya. Yang rindu menabur untuk sound system, ya. Untuk LED, kita akan memakai LED yang besar nanti di sana, 9x3 meter, yang P4 atau lebih bagus lagi, agar kita bisa lebih diberkati dalam ibadah. Dan juga karpet, kita akan renovasi untuk persiapan pembangunan. Ada yang bertanya, Pastor Lu, bagaimana dengan Tiara? Tiara tetap buka, ya. Tiara tetap buka. Namun kita harus menyadari kondisi. Tempat yang rental seperti Tiara, sering kita ada dengar banyak perubahan. Contohnya minggu depan, saudara, kita harus ibadah di bawah, di ballroom. Karena tempat ini sudah dipakai, mereka sudah sewakan, tapi hanya sekali saja. Jadi minggu depan ingat kita ibadahnya di ballroom. Ballroomnya kosong, jadi kita perlu sewa sound system lagi. Dan perkakas peralatan alat musik, tapi hanya sekali saja. Memang kondisi kalau sewa seperti ini Bapak Ibu. Dulu puluhan tahun Pastor Lu pelayanan, kadang kita ini harus seperti pindah dari kemah ke kemah. Sampai kita minta jemaat, ingat baca koran hari Sabtu. Nanti minggunya ibadah di mana. Karena sering tidak bisa dipakai. Tapi kita doakan saudara, untuk pembangunan rumah Tuhan Podomoro, itu selesai pada waktunya. Dan kita akan mulai menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saya ingin mengajak Bu Ros, kita bersama-sama akan menyembah Tuhan dan berdoa. Dan saya percaya ada kemurahan Tuhan seperti Kores, Hizkia, Daud. Ketika kita mencintai Tuhan dan rumahnya, maka ada mujizat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, selama kami mencari Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan ditemui dan Tuhan mencurahkan kuasa untuk mengubah hidup kita. Terima kasih Yesus, tidak pernah berubah. Kuasa-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat
untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan juga sanggup membawa kita masuk ke tanah perjanjian. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama kami menyembah-Mu, percaya. Selama kami mencari Tuhan, kita percaya masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya mujizat masih terjadi dalam hidup kita. selama Kau besertaku, Engkau menyertai umat-Mu Tuhan. Kami bersama-sama melihat mujizat. Dengan iman kita katakan bersama-sama. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Musik saja. Pagi hari ini, apakah engkau membutuhkan mujizat? Mujizat apa yang engkau rindu supaya diterima? Mari dengan iman buka hatimu dan katakan kepada Tuhan. Apakah itu kesehatan, kesembuhan? Apakah itu penerobosan ekonomi, keuangan? Apakah itu adalah jawaban-jawaban doa dalam segala aspek kehidupanmu? Mari mulai bawa ke mezbah Tuhan dan katakan pada Tuhan. Oh ria rama shikia rama raba raba raba. Oh rikia rama sukurini kia rama rabo raba raba. Sanda karabo ria rama raba raba. Demikian firman Tuhan, anak-anakku. Ketika engkau melihat di depanmu sudah tidak ada jalan dan engkau melihat ada begitu banyak tekanan dalam hidupmu, percayalah, Aku yang akan berperang bagimu. Engkau akan diam saja. Engkau akan serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku. Sebab aku yang memelihara kamu. Aku yang menyediakan air di padang gurun. Aku yang menyediakan roti-roti yang turun dari langit. Aku yang memelihara pakaianmu. Sepatumu tidak pernah rusak. Sesungguhnya rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab aku mengasihimu dan memeliharamu. Terima dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Yes, Allah. Selama kau besertaku, iman kami melihat ada mujizat setiap hari. Everyday miracle. Ada mujizat setiap hari. Let's walk in miracles. Ada mujizat setiap hari. Hallelujah. We thank you, Lord. We love you, Lord. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk doa, untuk hadirat-Mu. Berkati keluarga demi keluarga di tempat ini. Kami rindu Tuhan, terus live in miracles and walk in miracles bersama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita ini diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sambil kita mendengarkan pengumuman warta video.
maka kita akan menjalankan persembahan. Shalom Jemaat GBI My Family, kita sudah memasuki bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Saya percaya kita semua telah banyak membuat resolusi-resolusi terbaru untuk kemajuan kehidupan kita khususnya di tahun ini. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian tidak lupa membuat resolusi terbaru untuk kehidupan kerohanian kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Adapun tema kita di bulan Januari ini adalah The Year of New Paradigm. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family baik secara onsite maupun secara online. Kami menginformasikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di GBI Tiara bahwa pada hari Minggu 30 Januari 2022 ibadah Tiara akan pindah ke ruangan free function di lantai 2. Demikian informasi ini kami sampaikan. Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 30 Januari 2022 akan dilayani oleh Pendeta Ruben Silalahi MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 30 Januari 2022 akan dilayani oleh Miss Oi Sukli pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara lantai 3 ruang tulip. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat hadir beribadah bersama di tempat ini. Ibadah Cool Grace pada hari Kamis 27 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, PDP Rosuda Rimbun MTH dan Ibu Mila Huta Galung pada pukul 14 WIB secara online. Kami mengajak seluruh kaum wanita untuk dapat mengikuti ibadah ini melalui YouTube GBI My Family. Dibuka kembali kelas Kom Junior. Bagi adik-adik sekalian yang ingin bergabung dengan kelas ini dapat segera mendaftarkan diri dengan PIC yang tercantum. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah atau BPN. Bagi saudara-saudari yang merencanakan pernikahan di tahun ini, silakan segera mendaftarkan diri Anda di sekretariat pada hari dan jam kerja. Akan diadakan webinar gratis pelatihan komunitas sel atau KUL berbasis pemuritan secara online via Zoom oleh Departemen KUL GBI My Family. Pelatihan akan dilakukan 2 kali dalam sebulan di hari Rabu setiap minggu kedua dan minggu keempat, dimulai pukul 19.30 sampai dengan 20.30 WIB. Pelatihan ini hanya 1 jam saja dan akan dimulai pada tanggal 12 Januari sampai 4 Mei 2022. Kami memotivasi seluruh jemaat, pengerja, gembala KUL, dan pejabat GBI My Family untuk bisa ikut serta dalam pelatihan ini. Saya percaya kita semua akan diberkati lewat pelatihan ini. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi Bapak Ibu, ibadah minggu depan di ballroom di lantai 2 hanya sekali saja. Dan setelah itu kita akan kembali beribadah seperti biasa di tempat ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu Tuhan Yesus yang terus berlangsung dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan hamba-Mu Gembala sidang kami. Kiranya Tuhan Yesus firman ini Bapa boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan Yesus Bapa apapun permasalahan kami, karena saat kami datang kepadamu Tuhan meletakkan di kaki kudus-Mu, Engkau Tuhan yang menolong kami. Engkau yang sanggup melakukan mujizat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang sudah datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Apapun pergumulan masalah mereka Tuhan, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, apapun usaha pekerjaan Tuhan, Tuhan tolong Bapa. Baik anak-anak yang bersekolah dengan pendidikan yang baik Kau berikan Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, masa-masa yang sulit ini Tuhan, bila kami
kami juga boleh Tuhan Yesus melakukan firman-Mu, boleh menabur Bapa, khususnya di rumah-Mu Tuhan Yesus atas GBI Podomoro. Engkau Tuhan yang sudah memberikan kami Tuhan Yesus ada di sidang ini. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang sudah dimulai Tuhan Yesus, Engkau akan menutupnya dengan yang terbaik Bapa. Akan seluruh apapun pergumulan gereja Tuhan, Tuhan akan memberikan Tuhan Yesus bagi seluruh umat-Mu Bapa benih-benih yang baik, sehingga taburan kami boleh yang terbaik bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga seluruh umat-Mu yang sudah menabur Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa 30, 60, 100 kali ganda ada bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu gembala sidang kami Pastor Luki bin Najis Tuhan, dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Terus Kau tambahkan baginya Bapa untuk membawa sidang-Mu Tuhan Yesus sampai kepada kekekalan-Mu. Berkati Borosida yang menolongnya Tuhan, berkati anak-anak mereka Bapa. Kiranya turun Bapa urapan hikmat Tuhan bagi hamba-hamba-Mu ini. Dan kami juga Tuhan berdoa bagi gembala pembina kami Pastor Niko Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus dengan visi yang baru Bapa, untuk boleh memberkati gereja, memberkati bangsa-bangsa Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Indonesia pulihkan Bapa. Kau menjamah pemimpin kami Tuhan. Kiranya hikmat yang daripada-Mu Bapa untuk mengembalikan, memulihkan Bapa keadaan ekonomi bangsa kami. Kiranya juga Tuhan Yesus, apapun penyakit COVID-19 kami perintahkan keluar dari Indonesia ini, sehingga kami boleh damai sejahtera Tuhan. Untuk kami boleh Bapa terus Tuhan melakukan ibadah-ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga akan mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem. Kiranya damai serta sentosa ada di lingkungan tembok dan di puri-Mu. Biarlah orang mencintai-Mu mendapatkan sejahtera sentosa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang akan kembali dari tempat ini. Sebelum kami Tuhan Yesus pulang, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.